Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dwi Ayuningsi. Bagaimana dengan keadaan kalian semua? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang sosiometri dalam bimbingan dan konseling. Oke, sosiometri. Sosiometri itu apa ya? Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari diri masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Nah, di sini ada menurut Bimo Walgiti ya. Sosiometri itu alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman. Nah, dari pendapat di atas bisa kita simpulkan ya, apa itu sosiometri? Suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seseorang individu dengan individu lainnya. Nah, struktur hubungan individu dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Nah, itu dia tadi pengertian sosiometri ya. Selanjutnya ada tujuan dari sosiometri. Nah, yang pertama itu menentukan murid mana yang ternyata mempunyai problem penyesuaian diri dalam kelompoknya. Nah, yang kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosialnya. Yang ketiga itu ada membantu meningkatkan permasalahan dan pengertian murid terhadap problem pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Nah, yang keempat ada merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik lagi ya. Nah, baru ada manfaat sosiometri. Manfaat sosiometri yang pertama itu memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Yang kedua ada memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual. Yang ketiga ada mempelajari akibat-akibat praktek-praktek sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Yang keempat ada mempelajari bentuk kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Nah, itu manfaat dari sosiometri ya teman-teman. Nah, sosiometri berbagai alat penilaian non-tes sangat berguna bagi guru. Nah, yang pertama ada untuk pengarahan dinamika kelompok, yang kedua ada untuk memperbaiki hubungan individu dalam kelompok dan memberi bimbingan kepada si anak. Nah, di sini ada macam-macam sosiometri. Macam-macam sosiometri ini menentukan individu dalam situasi di mana mereka secara spontan mengungkapkan hubungannya. Nah, sosiometri itu dibagikan menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada sosiometri tipe nominatif. Apa sih itu? Nah, ini kelompok ditanyai siapa kawan yang disenanginya atau tidak disenanginya untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu atau siapa kawannya dalam suatu pola hubungan tertentu. Nah, saya kasih contoh ya. Contoh yang pertama itu ada dengan siapa Anda bermain. Yang kedua ada siapakah kawan yang terbaik. Yang ketiga ada dengan siapakah Anda senang bekerja sama. Yang keempat itu ada dengan siapakah Anda ingin duduk dalam satu bangku. Nah, itu contoh pertanyaan dari tipe nominatif ya teman-teman. Nah, yang kedua ada sosiometri tipe skala bertingkat. Apa sih ini? Ini sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh. Dalam setiap statement kepada individu diminta untuk mengisi nama salah seorang temannya yang hubungannya sesuai dengan yang dinyatakan tersebut. Nah, apa sih contoh dari statementnya? Nah, yang pertama ada, saya menyenangi teman ini. Saya sering bekerja sama dengannya dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Saya juga sering berbincang-bincang dengannya. Teman yang saya maksud adalah, yang kedua, saya dapat bergaul secara baik dengan teman ini. Saya tidak keberatan kalau ia merupakan salah satu anggota kelompok kami.
Nah, saya dapat bekerja sama dan bermain dengan teman ini dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Walaupun di luar sekolah, saya jarang sekali berhubungan dengannya. Teman tersebut adalah... Oke, yang ketiga ya, saya tidak begitu akrab dengan teman ini. Di sekolah, saya hanya bicara seperlunya saja. Kalau bertemu di jalan, biasanya kami hanya saling mengganggu atau sekedar saling senyum atau saling menegur dan mengucapkan say hello saja ya. Teman yang dimaksud ini tersebut adalah... Nah, yang keempat, saya tidak menyukai teman ini. Saya selalu berusaha untuk menghindari pertemuan dengannya. Saya keberatan kalau ia dimasukkan ke dalam kelompok kami. Teman yang saya maksud tersebut adalah... Nah, itulah contoh dari sosiometri tipe skala bertingkat ya teman-teman. Nah, di tampilan ini ada kisi-kisi sosiometri. Nah, teman-teman bisa melihat yang saya buat ini sosiometri teman bermain ya. Lalu di sini ada sosiogram teman bermain. Yang tadi saya buat ini sosiometrinya. Nah, yang keduanya sosiogram teman bermain. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sosiometri ini. Yang pertama itu ada sosiometri tidak seharusnya dipergunakan sendirian ya teman-teman, terlepas dari data yang dikumpulkan melalui metode lain. Yang kedua, agar menghasilkan data yang valid, pembimbing atau pengumpulan data harus mengikuti semua prosedur atau langkah-langkahnya ya. Yang ketiga, ada informasi yang diperoleh harus dijaga kerahasiaannya. Yang keempat, ada pemindahan anak-anak yang terisolir masuk ke dalam kelompok lain. Yang kelima, ada pembimbing perlu menyadari kebutuhan khusus apa yang diperlukan oleh individu-individu tertentunya. Nah, sedangkan ada di sini kelebihan dan kelemahan sosiometri. Apa sih kelebihannya? Nah, yang pertama itu ada mengetahui hubungan sosial antar siswa. Yang kedua, meningkatkan hubungan sosial antar siswa. Yang ketiga, menempatkan siswa dalam kelompok yang sesuai. Yang keempat, ada menentukan siswa yang mempunyai masalah penyesuaian diri dengan kelompoknya. Yang kelima, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara siswa dengan penerimaan lainnya. Nah, kalau kelemahannya apa sih? Nah, kelemahan sosiometri yang pertama itu ada sangat sulit dijamin kerahasiaannya karena siswa cenderung saling mananya pilihannya. Yang kedua itu siswa memilih bukan atas dasar pertimbangan dengan siapa dia akan berhasil dalam melakukan pekerjaan ini ya, tetapi atas dasar rasa simpati. Nah, itulah dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman jangan lupa di subscribe, comment, and share ya. Tunggu video selanjutnya dari saya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.